Agama dan Antropologi Budaya, yaitu ujian akhir semester. Di video ini saya akan membahas tentang tradisi budaya yang ada pada suku Dawan, khususnya di daerah Timur Tengah Selatan. Tradisi Fuapa suku Dawan di daerah Timur Tengah Selatan. Tradisi Fuapa adalah salah satu tradisi yang berasal dari suku Dawan, yang merupakan salah satu suku yang mendiami daerah Timur Tengah Selatan Indonesia. Fuapa adalah upacara adat yang dilakukan untuk menghormati serta memuliakan leluhur dan roh-roh yang diyakini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Fuapa biasanya dilakukan pada saat peristiwa penting dalam kehidupan suku Dawan, seperti acara adat pernikahan, kelahiran, maupun kematian. Upacara ini melibatkan seluruh anggota masyarakat suku Dawan dan dipimpin oleh seorang kepala adat atau pemimpin adat yang disebut sebagai Raja Dawan. Selama Fuapa dilakukan, masyarakat Dawan mempersiapkan berbagai perlengkapan dan persembahan yang akan digunakan dalam upacara tersebut. Kita dapat melihat pada gambar yang ada di mana masyarakat suku Dawan sedang melakukan upacara adat Fuapa. Perlengkapan yang biasanya disiapkan antara lain seperti beras, babi, ayam, sirih, dan rokok. Selain itu juga disiapkan berbagai alat musik tradisional seperti gong, gendang, maupun suling. Upacara adat Fuapa ini adalah tradisi pemujaan roh yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu seperti di kebun-kebun, gunung-gunung, maupun bukit-bukit. Tradisi ini memiliki fungsi magis, religius, faktitif, dan intensifikasi. Ada beberapa pengertian mengenai upacara adat ini, yaitu Wispa atau Patuaf adalah makhluk halus yang dianggap merugikan manusia, sehingga sebagian besar masyarakat suku Dawan menyebutnya sebagai setan yang mendiami pohon-pohon dan tempat-tempat lainnya. Untuk mengambil hati dan menghindari kemarahan Patuaf, masyarakat suku Dawan seringkali memberikan berbagai korban persembahan dalam upacara Fuapa. Tradisi upacara Fuapa merupakan sebuah tradisi yang khas dalam alam kebudayaan pertanian tradisional masyarakat suku Dawan, di mana ritus pemberian korban sebagai persembahan kepada Wispa atau Wistuaf itu senantiasa dilaksanakan pada 6 tahapan kegiatan pertanian, mulai dari membuka kebun baru sampai dengan tahap menuai, memetik hasil kebun, dan mengucapkan syukur kepada Wisneno atas panen yang melimpah. Keenam tahap itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap menebas hutan. Yang kedua, tahap membakar hutan. Yang ketiga, tahap menanam. Yang keempat, tahap pertumbuhan tanaman. Yang kelima, tahap panen perdana. Dan yang keenam, tahap panen yang berakhir. Upacara adat Fuapa juga dilakukan dalam berbagai aktivitas seperti tarian tradisional, pertunjukan musik,
maupun pertandingan adu babi. Aktivitas upacara ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial antara anggota masyarakat suku Dawan dan juga sebagai bentuk hiburan dalam upacara adat tersebut. Upacara Fuapa juga dimulai dengan prosesi penghormatan kepada leluhur dan roh-roh yang dilakukan di tempat suci. Selama prosesi ini, pemimpin adat akan memimpin doa-doa serta mantra khusus yang ditujukan kepada leluhur dan roh-roh. Setelah itu dilakukan pemberian persembahan berupa makanan dan minuman kepada roh-roh leluhur. Kita dapat melihat pada gambar yang ada itu adalah prosesi penghormatan kepada leluhur dengan berbagai tarian tradisional serta pertunjukan musik yang ada. Ada beberapa makna dan nilai dari tradisi Fuapa suku Dawan di daerah Timur Tengah Selatan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghormatan kepada leluhur. Upacara Fuapa adalah bentuk penghormatan kepada leluhur dan roh-roh yang diyakini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai warisan budaya dan spiritual yang ditinggalkan oleh leluhur pada masyarakat suku Dawan, khususnya di daerah Timur Tengah Selatan. Yang kedua, kebersamaan dan solidaritas. Upacara Fuapa atau tradisi Fuapa melibatkan seluruh anggota masyarakat suku Dawan yang menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Hal ini dapat mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kebersamaan, saling mendukung, serta solidaritas dalam menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi yang ada pada masyarakat suku Dawan. Yang ketiga, ketergantungan dengan alam dan lingkungan. Tradisi Fuapa melibatkan penggunaan alam dan lingkungan sekitar seperti hewan, tumbuhan, serta alat musik tradisional. Ini mengajarkan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan dengan lingkungan alam dan juga menghormati sumber daya alam yang ada, khususnya pada masyarakat suku Dawan. Yang keempat, spiritualitas dan kepercayaan. Tradisi Fuapa merupakan upacara adat yang memiliki dimensi spiritual yang kuat, di mana melalui doa-doa, mantra, serta persembahan kepada leluhur dan roh, tradisi ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan dunia spiritual dan memohon berkah serta perlindungan. Yang kelima, identitas budaya dan kebanggaan. Tradisi Fuapa menjadi wadah untuk menjaga serta melestarikan budaya dalam tradisi suku Dawan. Melalui upacara Fuapa ini, masyarakat suku Dawan dapat memperkuat identitas budaya mereka dan merasa bangga akan warisan adat yang mereka miliki sendiri. Yang keenam, pembelajaran dan pendidikan. Tradisi Fuapa juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran bagi generasi muda, di mana kita sebagai generasi muda dapat belajar tentang nilai-nilai adat, tata cara upacara, serta pentingnya menjaga serta melestarikan tradisi budaya yang ada pada masyarakat suku Dawan. Kesimpulan dari materi tentang tradisi Fuapa suku Dawan di daerah Timur Tengah Selatan ini yaitu memberikan kita nilai-nilai landasan yang kuat bagi masyarakat suku Dawan serta bagi kita
dalam menjaga dan melestarikan tradisi Fuapa serta memperkuat ikatan sosial dan spiritual yang ada pada masyarakat suku Dawan, khususnya di daerah Timur Tengah Selatan. Salah satu budaya yang ada pada suku Dawan, khususnya di daerah Timur Tengah Selatan, yaitu Ume Kububu. Ume Kububu adalah rumah tradisional yang memiliki peran penting dalam masyarakat suku Dawan. Rumah adat ini merupakan simbol identitas budaya suku Dawan dan juga menjadi tempat berkumpulnya keluarga dan komunitas. Ume Kububu memiliki ciri khas arsitektur yang unik. Biasanya rumah ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan daun rumbia. Tempat tinggal yang berbentuk bundar dan menjadi rumah tempat tinggal bagi Etuin Meto merupakan bangunan tradisional yang dicatat ke dalam warisan budaya. Istilah Ume Kububu terdiri dari dua kata, yaitu Ume yang berarti rumah dan Kububu yang berarti bundar atau bulat, sehingga Ume Kububu dapat diartikan sebagai rumah bundar atau rumah bulat, tapi umumnya dikenal dengan sebutan rumah bulat. Meskipun demikian, rumah bulat atau Ume Kububu ini memiliki bentuk seperti kerucut. Alas kerucut adalah alas rumah bulat yang ditandai dengan susunan batu seperti lingkaran yang berfungsi sebagai pondasi bangunan rumah bulat itu sendiri. Sedangkan atapnya adalah selimut kerucut yang terbuat dari alang-alang yang sudah dikepal perikat. Struktur rumah bulat terdiri dari tiang-tiang yang kuat yang menopang atap dan dinding rumah. Atap rumah biasanya berbentuk limas atau kerucut dengan daun rumbia sebagai penutupnya, sedangkan dinding rumah terbuat dari anyaman bambu atau kayu yang diikat dengan tali rotan. Kemudian alang-alang tersebut diikatkan pada rangka yang sudah dibuat sekuat dan serapat mungkin dari atas sampai bawah, bahkan dinding rumah bulat pun ditutupi oleh alang-alang. Sedangkan titik puncak kerucut merupakan bubungan pada rumah bulat. Bentuknya seperti mengepal rambut, namun ada yang satu kepal, ada yang menggunakan dua kepal. Karena pada bubungan tersebut pertemuan usuk atau suaf dan tiang penopang atau pauf yang harus dililit atau dikepal sebagus mungkin. Rumah bulat memiliki 4 tiang induk sebagai penopang utama dan beberapa tiang penolong yang berbentuk lingkaran mengikuti pondasi bangunan tersebut. 4 tiang penopang utama selain menopang rumah, tiang-tiang tersebut juga menopang loteng. Dindingnya mengikuti tiang penolong, dibuat serapat mungkin. Pintunya hanya satu, setinggi perut orang dewasa, tidak memiliki jendela, tidak memiliki ventilasi. Selengkapnya dapat kita lihat pada gambar yang ada. Ume Kububu juga memiliki beberapa ruangan khusus yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ruangan utama biasanya digunakan sebagai tempat tidur dan juga tempat berkumpul keluarga, sedangkan ada ruangan khusus untuk menyimpan makanan dan peralatan rumah tangga. Di dalam rumah tersebut juga terdapat tempat untuk menyimpan barang-barang berharga dan simbol-simbol keagamaan atau spiritual yang ada pada masyarakat suku Dawan. Selain sebagai tempat tinggal, Ume Kububu juga memiliki makna dan fungsi sosial yang penting. Rumah adat ini menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar dan komunitas suku Dawan. Di dalam rumah tersebut, mereka akan berbagi cerita, tradisi, dan pengetahuan akan budaya pada masyarakat suku Dawan.
Umekuwu juga menjadi tempat untuk mengadakan upacara adat, pertemuan adat, dan perayaan budaya. Umekuwu juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat suku Dawan. Rumah adat ini mengajarkan akan nilai-nilai seperti kebersamaan, saling mendukung, dan gotong royong. Selain itu, Umekuwu juga menjadi simbol keberlanjutan budaya dan warisan leluhur yang perlu dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat suku Dawan. Namun perlu dicatat bahwa dengan adanya modernisasi dan perubahan sosial, rumah adat Umekuwu mulai jarang ditemui. Banyak masyarakat suku Dawan yang sudah beralih ke rumah modern dengan berbagai bahan bangunan yang lebih modern. Namun demikian, Umekuwu tetap menjadi simbol penting dari identitas budaya suku Dawan, khususnya di daerah Timur Tengah Selatan, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah dan tradisi masyarakat suku Dawan. Ada beberapa makna dan nilai yang dapat kita ambil sebagai contoh dari rumah adat Umekuwu suku Dawan di daerah Timur Tengah Selatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas budaya dan warisan leluhur. Rumah adat Umekuwu adalah simbol identitas budaya suku Dawan, di mana rumah adat ini mencerminkan warisan leluhur yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat suku Dawan. Ini mengajarkan pentingnya menjaga serta memperkuat identitas budaya tersebut dengan menghormati dan melestarikan warisan leluhur yang ada pada masyarakat suku Dawan. Yang kedua, solidaritas dan kebersamaan. Rumah adat Umekuwu ini menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar dan komunitas masyarakat suku Dawan. Ini mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, saling mendukung, serta gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Rumah adat Umekuwu ini memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan solidaritas di antara anggota masyarakat suku Dawan. Yang ketiga, keindahan dan seni. Keindahan dan seni. Rumah adat Umekuwu ini memiliki arsitektur yang unik dan estetika yang khas. Rumah adat ini mencerminkan keindahan dan seni dalam budaya suku masyarakat Dawan. Ini mengajarkan apresiasi terhadap keindahan alam, seni rupa tradisional, dan keunikan budaya masyarakat suku Dawan. Yang berikut, keberlanjutan budaya. Rumah adat Umekuwu menjadi simbol keberlanjutan budaya pada masyarakat suku Dawan, di mana dengan menjaga dan memperkuat rumah adat ini, masyarakat suku Dawan dapat memastikan bahwa tradisi dan budaya mereka tetap hidup dan diteruskan ke generasi mendatang. Ini mengajarkan pentingnya melestarikan warisan budaya untuk masa depan. Dari kesimpulan materi ini yaitu nilai-nilai ini memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat suku Dawan dalam menjaga serta memperkuat rumah adat Umekuwu sebagai ikatan sosial, identitas budaya, dan keberlanjutan budaya yang ada pada masyarakat suku Dawan, khususnya di daerah Timur Tengah Selatan. Sekian penjelasan materi saya tentang salah satu budaya yang ada pada suku Dawan, khususnya di daerah Timur Tengah Selatan, yaitu
yaitu tradisi adat Fuapa dan rumah adat Umekubo. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi contoh juga bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.